Previously on the 100. I'm not going in. It's just gonna remind me of what I did to get them here. I found it, John. The City of Light is real. By who? By everyone. A tracking beacon from the Ark? Don't see Disciplina. Clark, she's being hunted. Tell you about the City of Light, but you won't understand until you experience it yourself. He wants Clark's power. If her people know she has it, Ice Nation? That's the beacon. It's belongs to us. the Ice Nation she'll break the coalition and start a war. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 3 episode 2 berjudul One Heda bagian 2. Bellamy dan Kin mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Clark. Dalam upaya untuk menghindari kekhawatiran tentang putrinya, Abby berfokus akan membuka gunung cuaca sebagai fasilitas medis. Sementara itu, Murphy berencana mengkhianati mantan kanselernya yaitu Jaha. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Bellamy, Monty, Indra, dan Kin telah terperangkap di dalam rover selama 3 jam dan menunggu sesuatu terjadi. Saat Bellamy ingin keluar memeriksa, tiba-tiba Bellamy disekap dan memerintahkan yang lain untuk keluar dari rover. Prajurit yang tampaknya seperti bangsa es ini mengambil lampu sinyal dari stasiun pertanian yang dibawa oleh Monty. Monty mencoba melawan mereka dan Bellamy memanggil nama Monty dan menyuruhnya untuk membiarkannya. Salah satu prajurit mengenali Monty dan Monty mengenali suara tersebut ternyata adalah ibunya. Jaha dan Ali sedang berjalan-jalan di kota cahaya yang sekarang ini masih kosong. Jaha masih tidak percaya betapa indahnya kota cahaya. Di kota cahaya, umat manusia akan benar-benar terbebas dari rasa sakit, kebencian, dan juga penyakit. Di kota cahaya tidak akan ada lagi penderitaan. Jaha pun menjadi sukarela untuk mengisi kota tersebut, dimulai dengan orang-orangnya yaitu Sky People. Ali percaya dengan Jaha, bersama-sama mereka akan menyelamatkan umat manusia. Jaha membuka mata dan kembali ke dunia nyata saat Murphy memanggilnya. Murphy memberitahu Jaha bahwa mereka sudah sampai di daratan jauh lebih cepat daripada menggunakan motor. Emory mencoba membantu mengambil ransel Jaha, tapi Gideon tidak ingin siapapun menyentuh ransel tersebut. Emory memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan melewati ladang ranjau, tapi mereka akan pergi ke sekitar zona mati dan menuju ke arah barat. Di sektor 7, ibu Monty yang bernama Hannah melepas topengnya dan memeluk Monty. Pike memerintahkan orangnya untuk mundur dan menyapa Kin dan juga Bellamy. Monty bertanya di mana ayahnya berada, dan ibunya memberitahu Monty bahwa ayahnya tidak berhasil selamat. Ternyata rombongan yang dipimpin oleh Pike ini adalah salah satu dari stasiun Ark, yaitu stasiun pertanian. 63 orang yang berhasil selamat dan sisanya berkemah di pegunungan di sebelah utara. Pike menyebut bahwa mereka adalah pemburu Gronder bersatu semuanya dan semua orang bersorak-sorak. Bellamy menyela dan memberitahu Kin dan Pike bahwa mereka harus segera menemukan Clark. Pike mengenali nama Clark karena Clark adalah siswa kelas keterampilan bumi yang Pike ajarkan waktu di Ark. Kemudian mereka memindahkan pepohonan dari jalan yang menghalangi rover. Bellamy bertanya pada Monty apakah dia baik-baik saja, dan Monty menjawab bahwa dia harus baik-baik saja. Saat meninggalkan orbit, stasiun pertanian berjumlah 3 kali lipat dari 63 orang. Namun yang berhasil selamat hanya 63 orang.
Bangsa es menjadi sangat kejam. Indra menyebut Pike begitu bangga dengan jumlah orang yang Pike selamatkan. Lalu Kin memperkenalkan Pike dengan Indra. Charles Pike adalah seorang guru keterampilan bumi waktu di Earth. Pike memimpin penyintas stasiun pertanian untuk keluar dari wilayah Azgeda. Setelah menyingkirkan pohon-pohon dari jalan, Kin menyuruh Monty untuk memberikan koordinat kepada stasiun pertanian untuk mengumpulkan sisa orang mereka dan menuju ke Arcadia. Sedangkan Pike dan Hannah pergi bersama Kin, Bellamy, dan Monty untuk mencari Clark. Sementara itu, Rowan membawa dan mengikat Clark di sepanjang tepi sungai. Saat Clark pingsan, Rowan pergi ke sungai untuk mengisi air. Tiba-tiba Clark menyerangnya dari belakang dan mencekiknya ke dalam air. Clark berhenti saat dia mengira Rowan tidak sadarkan diri. Namun Rowan mengambil keuntungan dan berbalik menyerang Clark ke dalam air sampai Clark berhenti meronta. Rambut Clark kembali terlihat seperti semula, begitu juga Rowan. Clark melihat tanda bekas luka di wajah Rowan dan menyadari bahwa Rowan adalah orang dari bangsa es. Di Arcadia, Lincoln dan Octavia bangun di luar tembok dan mulai bercumbu. Octavia senang karena Lincoln sudah melepaskan jaket penjaganya. Seorang penjaga berteriak dari dinding bahwa ada pejuang yang mendekat. Octavia khawatir jika pejuang tersebut datang untuk membunuh Lincoln. Mereka mulai menuju ke tembok Arcadia, tapi mereka melihat Naiko sedang menunggang kuda terluka parah. Naiko membutuhkan Abby dan Lincoln bertanya siapa yang menyakitinya. Naiko memberitahu Lincoln bahwa itu adalah ulah bangsa es. Di ruang medis Arcadia, Abby memeriksa Jasper setelah pertengkarannya dengan Michaelen di malam sebelumnya. Abby mencoba memaksa Jasper untuk berbicara dan menggunakan Finn sebagai contoh. Jasper memberitahu Abby bahwa Clark membunuh Finn seperti Clark membunuh Maya. Octavia dan Lincoln datang membawa masuk Naiko yang telah kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi darah secepatnya. Jackson mengecek darah Naiko dan ternyata darah Naiko adalah RH0. RH0. Octavia menawarkan lengannya untuk memberikan darah sebagai donor universal, tetapi darah Octavia tidak cocok. Golongan darah RH0 adalah golongan darah yang sangat langka, di mana darah tersebut hanya bisa menerima transfusi darah dengan golongan yang sama. Lincoln kemudian menawarkan darahnya, namun darah Lincoln juga tidak cocok. Jackson menyarankan untuk menggunakan fasilitas medis di Gunung Cuaca, karena fasilitas di Gunung Cuaca itu cukup modern. Manusia gunung menggantungkan hidupnya dengan darah, dan semua darah ada di sana. Abby tidak ingin membawa seorang Grounder ke Gunung Cuaca untuk melakukan transfusi darah. Manusia gunung telah membunuh ribuan orang. Di samping itu, kemarin Lincoln juga melarang untuk pergi ke Gunung Cuaca. Tapi Jackson tidak bisa membiarkan Naiko mati begitu saja karena mereka ini adalah dokter. Jackson dan Abby berdebat, tetapi mereka perlu melakukannya untuk menyelamatkan hidup Naiko. Kemudian Abby meminta saran Lincoln karena kemarin Lincoln melarang Abby untuk pergi ke Gunung Cuaca. Akhirnya Lincoln setuju dan meminta Abby untuk menyelamatkan Naiko, meskipun itu harus kembali ke Gunung Cuaca. Abby memerintahkan agar mempersiapkan segera dan memberitahu Jasper agar siap untuk mengikuti perasaannya karena mereka akan kembali ke Gunung Cuaca. Di pos perdagangan, Nailah dipukuli oleh salah satu prajurit Azgeda dan bertanya kemana Rowan dan Clark pergi. Saat dia akan memotong tangan Nailah, Bellamy datang menembak prajurit Azgeda hingga mati. Indra memberitahu Nailah menggunakan bahasa Grounder bahwa mereka datang untuk membantu. Pike menuntut agar berbicara menggunakan bahasa Inggris. Lalu Kin memerintahkan Pike keluar membawa Monty dan Hannah untuk berjaga.
Indra memberitahu Nailah mereka datang untuk mencari Wanheda. Bellamy memohon kepada Nailah untuk memberitahu di mana Clark berada karena Clark dalam bahaya. Nailah mengenali Bellamy bahwa mereka adalah Skycrew dan memberitahunya bahwa Clark ada di sana tadi malam. Tetapi Clark sudah pergi ketika Nailah terbangun. Clark tidak meninggalkan pesan apapun, tetapi prajurit yang dibunuh Bellamy sempat mengatakan bahwa temannya datang kembali untuk menangkap Clark dan dia adalah orang bangsa es. Nailah juga berharap agar Bellamy bisa menemukan Clark. Bellamy berterima kasih pada Nailah saat Monty kembali untuk memberitahu bahwa dia menemukan jejak yang masih baru. Tetapi mereka harus jalan kaki dan tidak bisa membawa rover karena terlalu banyak pohon. Di sisi lain, Ron memerintahkan Clark untuk diam saat 3 pengintai bangsa es semakin dekat ke tempat mereka bersembunyi. Clark mulai berteriak dan Ron mengatakan kepada Clark bahwa kematian ketiga pengintai bangsa es ada padanya. Lalu Ron membungkus kepala Clark menggunakan karung. Ron mendekati pengintai tersebut dan memberitahu mereka bahwa dia salah satu dari bangsa es dan menunjukkan tanda di wajahnya. Ron tidak ingin ada masalah. Dia memberitahu bahwa dia membawa Wanheda untuk dibawa ke Ratu Azkeda. Salah satu pengintai membuka karung dari kepala Clark untuk membuktikan bahwa itu benar Wanheda. Kemudian ketiga pengintai itu berniat untuk mengambil Wanheda, tapi Ron tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Rowan melepaskan Clark. Clark mulai berlari. Salah satu pengintai mengejarnya, sementara Rowan bertarung melawan kedua pengintai bangsa es. Rowan berhasil membunuh keduanya dan membunuh satu pengintai yang mengejar Clark dengan menggunakan busur panah. Saat Rowan pergi untuk membawa Clark, Clark mengambil senjata dari pengintai dan menusuk perut Rowan. Tapi Rowan tidak akan membunuh Clark. Di Gunung Cuaca, Lincoln, Abby, dan Jackson membawa Naiko ke area medis. Octavia berpesan kepada Jasper untuk tidak melakukan tindakan yang bodoh. Monty dan ibunya bersama yang lain sedang berjalan di mana sebelumnya Rowan dan Clark berada di tempat tersebut. Monty bertanya pada ibunya apa yang terjadi dengan ayahnya. Ibunya memberitahu Monty ayahnya hanya ingin mencari Monty dan ayahnya sangat mencintai Monty. Sementara itu, Pike bertanya kepada Bellamy saat para anggota dewan masih di Ark, laporan terakhir Sky People diserang oleh Grounder dan sekarang Pike ingin tahu apa yang terjadi. Bellamy memberitahu Pike ternyata Grounder dan Sky People mempunyai musuh yang sama, yaitu manusia gunung, dan mereka menang. Kemudian Indra meminta semua orang untuk diam. Mereka mendengar genderang perang datang dari kejauhan. Suara genderang perang tersebut berasal dari pasukan Azkeda. Mereka menemukan 3 mayat pengintai Azkeda. Mereka harus menyingkirkan mayat-mayat tersebut. Jika tidak, Azkeda akan berpikir mereka yang melakukan ini. Bellamy melihat Rowan dan Clark di arah jam 12 dan ingin segera mengejarnya. Tapi Pike menghentikan Bellamy karena mereka tidak mungkin bisa mengejar tanpa terlihat oleh pasukan Azkeda. Kemudian Monty menunjukkan sebuah goa untuk bersembunyi sampai pasukan Azkeda lewat. Dan Indra akan pergi untuk memperingatkan komandan karena Azkeda telah melewati batas. Azkeda telah menyatakan perang terhadap pemimpin Indra, oleh karena itu dia harus memperingatkan komandan. Kin harus menemukan Clark. Jika Ratu Azkeda mendapatkan Clark terlebih dahulu, Clark akan mati dan mereka semua akan berperang. Sementara itu, Rowan membawa Clark ke stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan dan memperingatkannya. Jika dia berteriak kali ini, maka mereka dua akan mati. Di sisi lain, Oten bertanya pada Jaha, apa dia benar-benar pernah ke Kota Cahaya. Kemudian Jaha mengajak Oten berjalan-jalan sementara Gideon duduk terdiam di samping ransel. Emory memberitahu Murphy, dia dan saudara laki-lakinya direkrut oleh seorang wanita yang mendatangi mereka dengan drone. Mereka mengumpulkan teknologi untuknya dan membawanya ke Gideon di pulau itu. Begitulah cara Emory dan kakaknya bertahan hidup dan sekarang Gideon dan Jaha membutuhkan tumpangan. Emory dan kakaknya Oten adalah seorang nomadic Grounder yang melakukan perjalanan melalui padang pasir untuk mencari kota cahaya yang diduga. Mereka dibuang ke gurun karena keduanya dilahirkan dengan kondisi cacat fisik. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka mulai bekerja untuk Ali, mengumpulkan potongan-potongan teknologi dan mengantarnya ke Gideon di pulau itu. Sedangkan masa lalu Gideon agak tidak diketahui. Dia adalah seorang nomadic Grounder yang lahir dengan mutasi.
Pada titik tertentu, dia melintasi zona mati, menemukan pulau, dan dengan sukarela bergabung dengan Kota Cahaya. Kemudian Emory berencana akan mencuri ransel yang dibawa Jaha dan Gideon karena Emory memiliki pembeli lain. Saat dia akan mengambil ransel tersebut, tiba-tiba Gideon mencekiknya. Murphy mencoba membantu Emory dengan memukul kepala Gideon berkali-kali. Tapi Gideon tidak peduli dengan apa yang Murphy lakukan. Lalu Gideon berkata bahwa tidak ada rasa sakit di Kota Cahaya. Kemudian Emory mengaris leher Gideon dan membunuhnya. Lalu Emory mengambil ranselnya dan pergi kembali ke kapal dan Murphy mengikutinya. Di stasiun kereta bawah tanah, Rowan memanaskan pisau di atas api. Dia melepas bajunya dan membakar luka tusuk di perutnya. Clark ingin tahu mengapa Rowan bersembunyi dari orang-orangnya. Rowan menyebut Clark Wanheda yang hebat pembunuh manusia gunung, tapi Clark tidak pernah berpikir seperti itu. Jelas-jelas Rowan tidak setia dengan Azgeda, jadi Clark ingin tahu kenapa Rowan membawanya. Apapun yang Ratu Azgeda berikan kepada Rowan, orang-orang Clark akan memberi Rowan lebih. Tapi Rowan meragukan hal itu karena Rowan tahu Clark pergi meninggalkan orang-orangnya. Setelah apa yang Rowan lakukan kepada orang-orangnya, Clark tahu bahwa Rowan sedang pergi meninggalkan Azgeda. Rowan sedang menyamar sama seperti Clark. Rowan dalam pelarian sama seperti Clark. Dia juga di alam bebas sama seperti Clark. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ternyata Rowan dibuang oleh Azgeda dan dia tidak bisa membawa Clark pulang ke bangsa es. Di dalam gua, Bellamy ingin segera mengejar Clark karena mereka sudah kehilangan jejak. Tapi Kane menyuruh Bellamy untuk tenang dan menyimpan tenaga. Para tentara akan segera bergerak. Bellamy butuh kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Bellamy kembali duduk di samping mayat pengintai Azgeda dan berpikir apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, Monty ingin tahu dan bertanya pada ibunya apa yang terjadi dengan ayahnya. Ibunya memberitahu bagaimana stasiun pertanian mendarat di tengah salju. Tapi ibunya mulai menangis dan Pike mengambil alih ceritanya. Dia memberitahu Monty bahwa anak-anak sedang bermain di salju dan merekalah yang pertama mati. 15 anak meninggal, tetapi ayah Monty berhasil menyelamatkan 4 anak dan keempatnya selamat sampai saat ini. Ayah Monty terbunuh oleh Gronder ketika ayahnya kembali untuk menyelamatkan anak yang kelima dan ayahnya meninggal sebagai pahlawan. Sejak saat itu mereka berjuang melawan Gronder. Kane memberitahu Pike bahwa itu karena bangsa es. Tidak semua Gronder sama dengan bangsa es. Murphy dan Emory menunggu Otan di perahunya. Murphy mencoba membuka ransel, apapun yang ada di dalamnya, Emory akan membagi 3 bagian dan Murphy juga mendapatkan bagiannya. Murphy menyebutkan apa yang mereka lakukan tadi itu sudah membunuh seorang pria. Emory mencium pipi Murphy dan berterima kasih karena Murphy sudah menyelamatkan hidupnya. Kemudian Emory membuka ransel tersebut dengan pisaunya. Ternyata di dalamnya adalah teknologi dengan simbol tak terhingga yang merupakan logo yang sama yang tertera pada chip yang diberikan Jaha kepada Murphy. Murphy menyadari bahwa itu adalah tempat Ali dan Jaha membawanya bersama mereka. Tiba-tiba Otan muncul dan menuntut Murphy karena sudah membuka ranselnya dan menutup ranselnya kembali. Emory curiga dengan Otan karena tidak memakai selnya. Murphy segera mengambil ransel tersebut dan curiga bagaimana Otan tahu cara mengunci ransel. Kemudian Otan menyandera Emory. Jaha tiba saat Emory bertanya apa yang terjadi. Murphy menyadari bahwa Otan telah menelan chip Ali. Lalu Murphy meminta Jaha untuk memberitahu apakah teman hayalan Jaha ini bisa tahan air dan mengancam akan menjatuhkan ransel itu ke dalam air kecuali mereka membiarkan Emory pergi. Jaha percaya bahwa Ali nyata dan bukan hayalan dan Ali juga bisa membantu Murphy. Jaha menyebut Murphy sedang sakit karena Jaha juga pernah merasakan. Kehilangan putranya sungguh hampir membunuh Jaha dan Kota Cahaya sungguh memberi Jaha berkah. Murphy tetap tidak peduli dengan Jaha. Dia akan menjatuhkan ransel ke dalam air jika mereka tidak melepaskan Emory. Akhirnya Jaha dan Otan menyerah dan melepaskan Emory. Kemudian Murphy melempar ransel itu jauh dari mereka ke dalam air. Murphy dan Emory pergi menggunakan perahu meninggalkan Otan dan Jaha. Setelah itu, dengan sekilas Jaha sudah berada di Kota Cahaya dan memberitahu Ali mereka harus segera mengejar Murphy dan Emory. Otan juga ada di sana bersama mereka, wajahnya sempurna tidak lagi cacat.
Tapi Ali melarang Jaha untuk mengejarnya karena Murphy dan Emory belum mengerti. Ali juga memberitahu Jaha bagian terbaiknya. Tidak ada rasa sakit di kota cahaya dan tidak ada kematian di kota cahaya. Saat Gideon muncul juga tidak cacat dan tidak mati. Di Gunung Cuaca, Abby mendekati Lincoln di ruang perawatan dan memberitahunya bahwa Naiko sudah sadar. Kemudian Lincoln juga memberitahu Naiko bahwa mereka membawanya ke Gunung Cuaca karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Naiko berterima kasih kepada Abby karena telah menyelamatkan hidupnya. Lincoln ingin segera memindahkan Naiko dari gunung karena tidak kelihatan bagus bagi mereka jika berada di Gunung Cuaca. Meskipun tempat tersebut baru saja menyelamatkan nyawa Naiko, tidak sesederhana itu. Orang-orang Grounder tidak akan pernah melihat apapun kecuali kematian. Tapi menurut Naiko, orang-orang Grounder lah yang salah. Tempat tersebut tidak jahat, tetapi penghuninya lah yang jahat. Kemudian Jackson memberitahu Abby bahwa membuka Gunung Cuaca dapat memberikan banyak manfaat bagi Skycrew dan Trikrew. Abby akhirnya menyetujui mereka akan membuka kembali Gunung Cuaca. Di sisi lain, Jasper pergi ke gudang seni mencari lukisan yang disukai Maya dan menjadi marah ketika dia tidak dapat menemukannya. Jasper mulai mengobrak-abrik tempat itu sampai dia menemukan lukisan itu. Dia meletakkannya dan menatapnya dengan sedih. Octavia datang dan duduk di sampingnya. Jasper memberitahu Octavia bahwa lukisan itu adalah kesukaan Maya dan melambangkan lingkaran neraka kedua. Jasper mulai menangis. Octavia memeluknya dan memberitahunya bahwa itu akan menjadi lebih baik. Di dalam gua, Monty menceritakan bagaimana 42 orang termasuk dirinya bisa keluar dengan selamat dari Gunung Cuaca. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Pike setuju Monty telah melakukan hal yang benar dan sekarang Gunung Cuaca telah menjadi milik Sky People dan mereka menggunakannya sebagai tempat persediaan. Monty menyadari bahwa Bellamy telah membawa pakaian pengintai Azgeda yang sudah mati dan tidak lagi berada di dalam gua. Bellamy berpakaian sebagai salah satu pengintai dan berjalan bersama dengan prajurit Azgeda. Namun Bellamy pergi ke arah dia melihat Clark terakhir kalinya. Dia tiba di stasiun kereta bawah tanah dan menemukan bekas darah. Di dalam, Bellamy menemukan Clark sedang terikat. Tiba-tiba Rowan datang dan menyerang Bellamy. Saat Rowan ingin membunuh Bellamy, Clark memohon kepada Rowan agar tidak membunuh Bellamy. Clark berjanji dia akan melakukan apapun dan akan berhenti melawan. Rowan tidak membunuh Bellamy, tapi dia menusuk kakinya dan memperingatkan Bellamy untuk berhenti mengikutinya. Setelah itu, Bellamy masih mencoba untuk mengikuti, tapi Monty dan yang lainnya menemukannya tertatih-tatih. Kin dan Pike mencoba membuat Bellamy untuk kembali karena dia sedang terluka. Namun Bellamy keras kepala karena dia tidak bisa kehilangan Clark. Lalu Monty meyakinkan Bellamy untuk kembali dan mencoba lagi nanti. Monty juga berjanji bahwa mereka akan menemukannya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Ron membawa Clark ke sebuah ruangan di mana kepala Clark ditutup menggunakan karung. Saat karung dilepas, memperlihatkan Lexa duduk di singgasana dengan Indra dan Titus di sampingnya. Kesepakatan yang sudah dijanjikan, Rowan sudah melakukan bagiannya dan sekarang dia meminta Lexa untuk melakukan bagiannya. Dan Rowan meminta agar Lexa mencabut hukumannya. Tapi Lexa sudah diberitahu bahwa tentara Azgeda sedang berada di Polis. Rowan tetap meminta agar Lexa menghormati kesepakatannya. Lexa akan menghormati kesepakatan itu ketika Ratu Azgeda menghormati koalisinya. Kemudian Lexa memerintahkan penjaga untuk mengurung Pangeran Rowan dari Azgeda. Lexa juga menyuruh Indra dan Titus untuk meninggalkan ruangan. Rowan adalah putra Ratu Nia dari Azgeda. Ketika Azgeda bergabung dengan koalisi, Rowan diusir atau diasingkan dari klannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengizinkan bangsa Es bergabung dengan koalisi yang dipaksa oleh komandan. Selama pengasingannya, ia mencari nafkah sebagai pemburu bayaran dan berhasil menangkap wanita yang ia harap akan menjadi hadiah yang cukup besar agar pengusirannya dicabut oleh Lexa. Tapi sebaliknya, Lexa menahan Rowan sebagai sandera untuk digunakan melawan ibunya. Dua penjaga Lexa membantu Clark berdiri dan Lexa melepaskan bungkaman dari mulut Clark dan meminta maaf atas penculikan ini.
Tetapi Lexa harus menjauhkan Wanheda dari tangan Ratu Azgeda karena dia membutuhkannya. Clark meludahi wajah Lexa dan mulai berteriak, memanggilnya perempuan jalang dan mengancam akan membunuh Lexa saat para penjaga menyeret Clark pergi. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 3 episode 2. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.